Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman sekelompok saya ingin mempresentasikan materi mengenai unsur-unsur periode 4, tabel periodik. Tapi sebelum itu, izin memperkenalkan diri saya serta teman-teman saya. Perkenalkan anggota kelompok saya. 1. Saya sendiri, yaitu Marsha Apriliani. Kedua, Sipa Amelia Rahmat. Ketiga, Amelia Pratiwi. Keempat, Putri. Dan kelima, Paujan Muazmi. Nah, topik yang akan dibahas pada materi kali ini, yang ke-1, pengertian periode 4, yang kedua, unsur-unsur senyawa periode 4, yang ketiga, sifat serta kegunaannya. Nah, materi pertama yaitu pengertian periode 4. Pengertian periode 4 adalah baris keempat pada tabel periodik dan berisi 18 unsur senyawa dari kalium sampai kripton. Elektronnya mengisi kulit keempat dan mulai masuk ke orbital 4s, 3d, lalu 4p. Nah, materi kedua yaitu senyawa kimia periode 4. 1. Ada kalium yang dilambangkan dengan K. Yang kedua ada kalsium yang dilambangkan dengan Ca. Yang ketiga skandium yang dilambangkan dengan Sc. Yang keempat, titanium yang dilambangkan dengan Ti. Yang kelima, ada vanadium yang dilambangkan dengan V. Yang keenam, ada kromium yang dilambangkan dengan Cr. Yang ketujuh, ada mangan yang dilambangkan dengan Mn. Kedelapan, ada besi yang dilambangkan dengan Fe. Kesembilan, ada kolbat yang dilambangkan dengan Co. Ke-10 ada nikel yang dilambangkan dengan Ni. Ke-11 ada tembaga yang dilambangkan dengan Cu. Ke-12 ada seng yang dilambangkan dengan Zn. Ke-13 ada gallium yang dilambangkan dengan Ga. Ke-14 ada germanium yang dilambangkan dengan Ge. Ke-15 ada arsen yang dilambangkan dengan As. Ke-16 ada selenium yang dilambangkan dengan Se. Ke-17 ada brom yang dilambangkan dengan Br. Ke-18 ada kripton yang dilambangkan dengan Kr. Saya Sipa akan menjelaskan tentang sifat-sifat senyawa. Kalium, K, golongan 1, logam alkali, lembut, dapat dipotong, sangat reaktif, terutama dengan air, mudah teroksidasi, berwarna keperakan. 2. Skandium atau Sc, golongan 3, logam transisi, mempunyai sifat ringan, kuat, tahan karat, biasanya dipakai sebagai campuran logam untuk pesawat terbang karena menghasilkan cahaya terang dan putih. 4. Kalsium atau Ca, golongan 2, logam alkali tanah, reaktif terutama dengan air, berwarna keperakan, membentuk endapan putih CaOH2 saat bereaksi dengan air. 4. Titanium atau Ti, golongan 4, logam transisi, sifat sangat kuat, ringan, tahan korosi. Logam ini digunakan untuk pesawat, kapal luar angkasa, implan medis, hingga perhiasan. Saya dengan Amelia Pratiwi akan menjelaskan tentang vanadium, kromium, mangan, serta besi. Vanadium atau V adalah golongan ke-5 logam transisi, mempunyai sifat keras, tahan panas, stabil, banyak ditemukan pada peralatan berat, rangka kendaraan, dan mesin. Kromium atau Cr adalah golongan logam transisi, mempunyai sifat mengkilap, tahan karat, membentuk lapisan pelindung. Kromium sering digunakan untuk proses chrome plating
yaitu memberikan permukaan logam yang mengkilap. Mangan atau Mn adalah golongan ketujuh, logam transisi, mempunyai sifat keras tetapi rapuh, mudah teroksidasi. Mangan digunakan terutama untuk memperkuat baja dan juga terdapat dalam baterai. Besi atau Fe adalah golongan ke-8 logam transisi, mempunyai sifat kuat, mudah berkarat bila terkena udara lembab. Besi adalah salah satu logam terpenting di dunia. Hampir semua bangunan, jembatan, dan kendaraan dibuat dari besi. Saya Putri akan menjelaskan materi tentang kobalt atau Co, golongan 9 logam transisi. Sifat keras, magnetik, tahan suhu tinggi. Kobalt digunakan dalam pembuatan baterai isi ulang, magnet kuat, dan memberikan warna biru pada keramik serta kaca. Tembaga atau Cu, golongan 11 logam transisi. Sifat penghantar listrik dan panas yang sangat baik, berwarna kemerahan. Tembaga adalah salah satu konduktor terbaik sehingga digunakan dalam kabel listrik dan perangkat elektronik. Nikel atau Ni, golongan 10 logam transisi. Sifat tahan korosi, mengkilap, kuat nikel, banyak digunakan dalam pembuatan stainless steel dan selapisan logam agar tidak berkarat. Seng atau Zn, golongan 12 logam transisi. Sifat rapuh pada suhu rendah, membentuk lapisan pelindung anti karat. Seng biasanya digunakan untuk melapisi besi dalam proses galvanisasi agar tidak berkarat. Nama saya Pak Hujan, saya akan jelaskan tentang gallium, germanium, arsenik, selenium, bromin, dan krypton. Gallium, golongan ke-13, sifat sangat lunak, meleleh di suhu rendah, bahkan bisa cair di tangan. Gallium dipakai dalam teknologi modern seperti LED, chip elektronik, dan panel surya. Germanium, golongan ke-14, sifat semikonduktor, keras tapi rapuh, transparan terhadap inframerah. Germanium banyak digunakan dalam fiber optik, sensor inframerah, dan beberapa komponen elektronik. Arsenik, golongan ke-15, sifat beracun, rapuh, reaktif, pemutus senyawa kuat. Walaupun beracun, arsenik tetap digunakan dalam jumlah kecil untuk pestisida dan pengawet kayu. Selenium, golongan ke-16, sifat sensitif terhadap cahaya. Semikonduktor, selenium digunakan dalam perangkat fotokopi, panel surya, serta berperan sebagai antioksidan bagi tubuh dalam jumlah kecil. Bromin, golongan 17, halogen. Sifat cairan merah kecoklatan, mudah menguap, berbau kuat, dan tajam. Bromin dipakai dalam bahan pemadam api, industri kimia, dan beberapa jenis obat-obatan. Krypton, golongan ke-18, gas mulia. Sifat tidak berwarna, tidak berbau, sangat stabil, dan tidak reaktif. Krypton digunakan dalam lampu flash kamera, lampu sorot, dan beberapa teknologi cahaya karena menghasilkan cahaya putih yang terang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya dapat mengambil kesimpulan pada materi kali ini, yaitu unsur-unsur periode 4 memiliki sifat yang sangat beragam, mulai dari logam yang sangat relatif, logam transisi yang kuat dan konduktif, hingga unsur non-logam dan gas mulia yang stabil. Keragaman sifat ini terjadi karena peningkatan jumlah elektron pada kulit keempat. Sekian penjelasan serta kesimpulan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.